Terus singkat cerita, setelah saya ulang tahun selesai dirayakan di diskotik, saya tidur di hotel satu kamar dengan papa saya. Ini agak memilukan sebetulnya, cuma saya sensor ya. Apa yang terjadi? Ternyata di luar dugaan saya, papa saya jatuh cinta sama saya. Saya kagetnya luar biasa. Saya disuruh lepas baju, saya kaget. Lalu akhirnya saya semakin tekun ya, diserang penyakit lesbi itu saya semakin tekun dari Allah ya. Saya semakin tekun sembahyang, sholat tahajud. Saya pakai ruko, saya sembahyang. Tiba-tiba di saat saya sembahyang itu perkataan pendeta itu nancep di pikiran saya. Papa nggak pernah ketemu kamu nggak boleh pacaran dulu, karena papa pengen kamu fokus sama papa karena nggak pernah ketemu. Saya bilang oke, gitu kan. Saya senang, secara manusia saya senang gitu kan. Tapi pada waktu itu kesenangan saya nggak bertahan lama. Setelah saya ketahui papa saya, waktu itu saya disuruh tinggal sama mama tiri saya. Mama tiri saya sayang banget sama saya, menerima saya apa adanya, cinta banget sama saya. Saya tinggal sama papa tiri saya. Terus pada waktu usia ke-17 tahun, papa saya ingin membuat pesta besar-besaran pada ulang tahun saya diajak ke diskotik. Nah, pada waktu itu saya kan sekolah di desa, tak kenal namanya diskotik. Diajaklah papa dirayakan diskotik sama teman-teman kantornya. Saya dikasih inek, saya dikasih ya sedikit minuman, habis gitu sambil diawasin gitu kan ya, dikenalin teman-temannya. Saya nggak berpikiran macam-macam. Papa cuma bilang gini, Rum, kalau kamu ke diskotik hanya sama papa, karena papa takut kalau kamu sama yang lain kamu salah jalan. Papa hanya ingin saat ini kamu biar tahu, oh ini loh dunia luar, oh gini loh kalau papa kerja itu ke diskotik bukan untuk apa-apa, bukan main cewek, tapi untuk entertain klien seperti itu. Saya percaya aja pada waktu itu. Terus singkat cerita, setelah saya ulang tahun selesai dirayakan di diskotik, saya tidur di hotel satu kamar dengan papa saya. Ini agak memilukan sebetulnya, cuma saya sensor ya. Apa yang terjadi? Ternyata di luar dugaan saya, papa saya jatuh cinta sama saya. Saya kagetnya luar biasa. Saya disuruh lepas baju, saya kaget. Lalu akhirnya saya sembunyi di kamar, ngumpet, nggak keluar-keluar. Saya nggak ceritakan mendetailnya karena saya nggak mau sedih ya. Ngumpet di dalam kamar mandi, nggak mau keluar sama sekali. Saya sensor ya. Terus akhirnya saya bisa bertahan malam itu, hati yang hancur. Ya, secara manusia kecewa. Terus akhirnya saya pulang bersama papa. Pada waktu itu saya sudah nggak hormat lagi kepada papa, sudah enggak. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya nggak mau pulang ke rumahnya papa, saya mau pulang ke rumahnya budi saya, karena di dalam rumah budi saya merasakan ketenangan cinta. Tetapi namanya budi saya nggak ada uang, yang saya pun nggak ada uang menyekolahkan saya. Mau nggak mau saya harus pulang ke rumah papa untuk minta sangu uang sekolah. Akhirnya saya nggak pulang ke rumahnya papa saya. Gimana saya caranya ini bisa pulang cari bawa uang? Akhirnya saya itu nggak tahu kok bisa punya kenalan om. Nah, yang punya kafe. Di situ saya kenalan, saya deketin, saya dikasih uang. Meskipun nggak ngapa-ngapain, nggak sempat sama dikasih uang. Itu saya pura-pura ke pulang ke rumah ini dikasih papa, padahal saya enggak. Setiap kali saya disuruh pulang, saya enggak pulang. Saya setiap kali disuruh pulang ke rumah papa, saya enggak pulang karena enggak berani, enggak takut. Karena setiap saya ke papa pasti ingin melakukan sesuatu yang jahat bagi saya. Terus akhirnya lama-lama saya enggak kuat. Akhirnya saya itu ketemu seorang pria yang kos tinggal di rumah saya, di rumah budi saya. Akhirnya orang itu, nah inilah saya masuk dalam narkoba lebih lanjut. Ternyata seorang yang preman, seorang yang enggak bagus, kumpulannya itu berandal-berandal, preman-preman. Saya kenal dia pura-pura dia ngomongnya duda ke saya, padahal belum duda. Nah, pada waktu itu terus saya akhirnya nyabu sama dia juga. Pada waktu itu saya pakai narkoba menghilangkan stres, kedepresian. Saya kalau diajak nyabu is oke lah, karena pada waktu itu kedamaian saya hanya dengan memakai narkoba. Hati saya itu damai. Terus singkat cerita, sampai laki-laki ini jatuh cinta sama saya, terus akhirnya ngajak kabur saya. Akhirnya saya itu dijual. Yang nggak tahu, saya kayaknya nggak sadar. Waktu itu saya 17 tahun. Saya itu dijual ke mucikari. Nah, disitulah saya kenal klub malam. Disitulah saya kenal kepelacuran. Dijual ke mucikari pada waktu itu. Saya sempat hamil pada waktu itu ya. Sempat hamil pada waktu keadaan hamil itulah saya dijual, disuruh tidur ke orang laki-laki demi menghidupi kebutuhan saya. Gitu kan. Dan pada waktu itu ya saya nggak tahu kok, nurut aja gitu ya. Pada waktu itu wis pokoknya namanya pikiran blank atau apa yang digini-gini kan, nurut aja. Terus pada waktu singkat cerita, pada waktu saya itu bekerja malam saya yang kerja habis-habisan. Habis gitu saya pergi melayani klien gitu, melayani seseorang, uang saya dihabiskan sama wanita lain. Lah di situ ada yang bilangin saya bahwa laki-laki itu enggak baik gitulah. Terus akhirnya saya pergi meninggalkan dia. Saya kenal seseorang lagi di situ ya. Memang saya enggak di situ mengenal seorang lagi juga, seorang itu memang seorang yang sudah beristri gitu kan. Tapi berkat Tuhan enggak sampai bertahan lama, juga saya kembalikan ke istrinya juga. Orang itu beristri. Terus akhirnya saya mengembalikan dia itu ke istrinya, saya down lagi juga. Saya down karena dia sudah punya istri, saya kembalikan dia ke istrinya. Saya patah hati karena saya setiap kali berhubungan dengan dia selalu dia bersama aku bahagia di sini. Gimana istrinya ya? Saya kemikiran
dia sama saya, gimana istrinya ya? Saat dia sama saya tuh kepikiran istrinya, kasihan istrinya. Jadi mau nggak mau saya lepaskan dia karena saya nggak ada kebahagiaan di situ. Saya lepaskan dia, akhirnya saya putus asa, saya down juga. Akhirnya saya malah jatuh ke narkoba, saya malah jualan juga narkoba gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya masuklah ke dalam penjara. Di dalam penjara itu saya awalnya seneng banget karena apa ya, dalam penjara pun saya juga bisa apa itu namanya merasakan kehidupan mewah dan nggak kekurangan gitu kan, bisa pakai narkoba, bisa pakai handphone, bisa ada duit di sana gitu kan, karena di dalam penjara waktu itu saya masih bisa jualan narkoba dan saya masih bisa jualan perempuan begitu kan. Terus singkat cerita pada waktu itu saya di penjara di Rutan Medaeng gitu kan. Lah di situ pada waktu itu ada namanya kebaktian Pasca, tapi sebelum sebelum ada Pasca itu saya itu waktu itu punya pacar ya, pacar biasa gitu kan. Saya punya pacar atau teman baik yang seorang Kristen gitu. Kita sama-sama ketangkep narkobanya gitu kan. Seorang Kristen, dia ngajak pendetanya untuk nginjilin saya gitu kan. Dia ngajak pendetanya nginjilin saya diajak yuk ketemu pendetaku yuk. Oke. Saya ketemu aja gitu kan. Pendeta itu nginjilin, jika Mbak percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat, Mbak akan dibebaskan dari tahanan ini, hukuman Mbak akan diperingan. Dalam hati saya ketawa, wong saya ini itu masih senang di sini kok, ngapain keluar cepet-cepet, pikir saya begitu. Habis itu pulang saya dikasih sangu sama pendeta, pulang kembali ke sel, uangnya tak belikan sabu-sabu gitu kan. Demikian sampai berulang-ulang berkali-kali pendeta itu datengin. Terus akhirnya suatu saat saya masih belum kenal terima Tuhan Yesus, tapi uangnya pendeta saya terima gitu kan. Akhirnya Mak ngomong begini, wes Mbak, nek sampean gak percaya Tuhan Yesus, ingat suatu saat nek sampean ada masalah, berbeban berat, butuh pertolongan, minta pertolongan pada siapa-siapa nggak ada jawaban, minta tolong pakai dua agama. Tuhan yang mana yang menjawab doanya Mbak? Yaitu Tuhan yang benar yang harus Mbak ikutin. Habis gitu ya dia ngomong begitu, dalam hati saya yang gak nyantol sebetulnya waktu itu. Singkat cerita, waktu itu sudah selesai. Nah kebetulan di dalam sebelum awal masuk penjara itu kan saya waktu itu kan awalnya pernah dimasukkan ke dalam blok penampungan istilahnya itu. Nah dalam blok penampungan di situ saya juga sempat ada orang Kristen gitu, ada orang Kristen kan saya injilin supaya jadi mu'alaf gitu kan, saya ajarin ngaji sedikit-sedikit meskipun saya nggak banyak gitu kan. Saya ngomong tentang Islam, oh Islam adalah agama yang sempurna, kalau kamu masuk gini begitu kan ya. Terus akhirnya ya mereka ya pada waktu itu nggak baik tapi kayak sok suci gitu kan. Memang dulu saya memang apa ya, kalau ada temen yang mau masuk Kristen gitu kan rasanya itu mencibir, amit-amit naudzubillah min dalit, sak nakal-nakalku ojo sampai aku ini murtad gitu kan. Intinya seperti itu. Pokoknya ada temen yang masuk Kristen, saya langsung bilang seperti itu. Terus singkat cerita kemudian saya dimasukkan di blok F. Di blok F itu Pak, sebentar mohon izin anak saya sebentar. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Itu kita lagi ini. Mohon maaf Pak. Iya, nggak apa-apa. Daningrum bisa dengar ya? Iya, bisa dengar Pak. Terus ya. Habis itu ya saya lanjutkan Pak ya, mohon maaf. Ya. Terus itu saya dipindah di blok F ya. Di blok F itu teman-temannya nggak fanatik, baik-baik juga karena banyak yang Kristen di situ. Dia Kristen, Tuhan Yesus baik. Terus bilang, oh pacar kamu Kristen, kamu ikut Kristen aja. Nanti kamu menikah Kristen itu enak loh. Kamu nggak akan diselingkuhin. Kalau soalnya nikah Kristen itu hanya satu aja, nggak mungkin dipoligami. Gitu, karena nggak boleh gitu kan. Sempat hati ya nggak goyang nggak gimana ya, cuma dengar-dengar gitu aja. Terus ada teman ngajak, ini Paskahan, ayo kita ke Paskah gitu kan di penjara. Terus habis itu saya ngikut aja. Saya ngikut aja ke Paskah, datang ke gerejanya Rutan situ kan. Saya datang ke situ, saya masuk gitu kan. Wow, saya nggak tahu itu kenapa itu begitu saya masuk, nggak tahu entah mengapa gimana kok saya ini menangis terus. Ya namanya sedih bukan, ya namanya bahagia itu ya nggak tahu. Saya itu dalam hati sampai heran sendiri. Loh. Saya ini nangis apa? Saya ini nangis kenapa? Waduh, saya malu sampean. Malunya itu gini, loh kamu kok nangis kenapa? Dalam hati kalau ada orang yang tanya, saya nangis kenapa ya? Oh, tak jawab, ingat rumah aja lah, ingat kampung. Padahal juga enggak tahu itu kenapa nangis terus dari awal sampai akhir ibadah selesai saya nangis terus di situ. Habis gitu ibadah selesai, saya kembali ke sel, sudah. Saya pun juga sholat, meskipun saya pakai narkoba, saya pun tetap sholat dan seperti nggak ada apa-apa. Pun akhirnya saya kepingin bertahan tinggal di Rutan supaya saya nggak di layar ke Malang. Saya mencoba diskusi dengan admin-adminnya situ, saya nggak bisa. Ternyata saya harus dikirim di Malang ke penjara khusus wanita. Saya akhirnya ikut di penjara wanita. Nah di dalam penjara wanita inilah saya ingin betul-betul bertobat. Saya ingin hidup saya itu baru. Saya tapi mencarinya secara Muslim gitu kan. Saya di situ jadi nggak narkoba, nggak ngerokok, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Saya mulai sembahyang tekun, sembahyang tahajud, bahkan saya sampai sempat puasa Senin Kamis kepingin bertobat. Tapi apa yang terjadi? Saya pingin bertobat. Kalau dulu ya,
Dulu saya memang kepingin bertobat itu pastilah, semenjak saya dulu ya masih kerja malam, saya kepingin berhenti narkoba. Saya kepingin itu kekuatan, dengan kekuatan saya mentok 3 bulan, habis gitu kumat lagi, mentok 3 bulan, habis gitu kumat lagi, narkoba lagi. Habis gitu saya di Malang betul-betul ingin bertobat. Saya mumpung kan kesempatan di sini nggak ada narkoba, nggak ada apa-apa, wes jadi nggak mungkin lah saya bisa narkoba, nggak mungkin lah saya bisa melakukan kejahatan. Ternyata apa yang datang malah kejahatan baru yang belum pernah saya lakukan sama sekali, yaitu hampir saya jatuh cinta sama perempuan. Bahaya enggak? Itu sudah memalukan enggak? Saya sudah berzina, saya sudah begini begitu. Tapi seandainya ditambahin dosa lesbi, gimana perasaan orang tua saya? Nah, ceritanya itu begini. Di waktu saya putuskan untuk cari Tuhan, cari Allah dengan sungguh-sungguh, saya ingin bertobat dengan sungguh-sungguh. Ada wanita cantik yang ngomong cinta ke saya. Cina ya, ceweknya Cina cantik gitu kan, ngomong cinta ke saya. Secara akal pikiran saya tahu, waduh, secara manusia cinta kepada perempuan itu enggak baik lah. Gimana Tuhan tolong aku, ya Allah tolong aku, kok aku cinta sama perempuan. Gimana nasib eyangku, gimana nasib apa orang tua aku, budeku, kalau aku pulang-pulang gandeng perempuan. Enggak, Tuhan, itu mengerikan. Tapi apa yang terjadi? Saya tambah cinta sama orang itu. Akhirnya saya buat berdoa, saya sampai sholat tahajud, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong lepaskan aku dari dosa ini. Apa yang terjadi? Dosa itu makin mendalam. Malah saya termimpi-mimpi anak itu. Terus akhirnya anak itu kan nggak tak jawab cintanya. Akhirnya dia pergi bersama lain. Rasanya hati ini cemburu. Saya ini nggak pernah secemburu itu. Saya pacaran dulu nggak pernah ada cemburu seperti ini gitu kan. Ini cemburunya itu memang bener lain gitu. Rasanya kok nggak rela gitu loh. Tapi pikiran ini sadar, hati ini nggak terima. Ini bentrok gitu kan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Sampai pada suatu saat saya nggak kuat. Saya betul-betul nggak kuat. Saya pengen lepas dari dosa itu. Bayangkan saya di situ, saya pikir tempat paling aman ya. Sudah nggak boleh ngerokok di sini, nggak bisa masukkan rokok, nggak ada narkoba. Saya pikir saya di situ bisa hidup suci. Saya pikir bisa cari Tuhan, sembahyang dengan Allah, dengan apa, bermadu kasih dengan Allah, hidupku saya berubah. Ternyata enggak, dosa lesbian tidak pernah saya bayangkan dan enggak ada bibitnya dari saya. Tuhan izinkan menyerang saya. Dan di situ pun saya istilahnya apa tuh namanya wis, terus akhirnya kan saya semakin tekun ya, diserang penyakit lesbi, mau lesbi itu saya semakin tekun cari Allah ya, saya semakin tekun sembahyang, sholat tahajud. Nah di situ saya pakai ruko, saya sembahyang, tiba-tiba di saat saya sembahyang itu perkataan pendeta itu nancep di pikiran saya. Nancepnya itu begini, jika kamu dalam masalah berat, berbeban berat, doa pakai 2 Tuhan. Tuhan yang mana yang menjawab doamu, ya itu yang kamu harus ikuti. Langsung mancep di sini tuh, inget gitu kan. Terus akhirnya saya dalam keingetan saya langsung bilang gini, mungkin doa saya itu terdengar keras atau gimana, saya nggak sadar, di luar kendali saya. Saya doa begini dalam pakai ruku itu dalam keadaan peralatan sholat lengkap ya. Tuhan pencipta hidup, saya nggak bilang Tuhan Yesus waktu itu. Pokoknya Tuhan yang membuat hidup, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang menjadikan bumi dan langit, Tuhan yang menciptakan isinya. Tolong aku saat ini Tuhan, selamatkan aku dari dosa ini Tuhan, sampai nangis-nangis. Gitu. Selamatkan aku dari dosa ini Tuhan, tolong aku Tuhan, siapapun Tuhan itu, siapapun Tuhan itu, tolong aku Tuhan. Akhirnya ada teman saya yang Katolik itu ngasih saya tulisan kecil yang bergambar, gambarnya itu gambar Tuhan Yesus ngangkat anak yang sedang jahat, orang yang sedang jatuh ke jurang gitu. Lalu ada tulisannya, jika kamu berbeban berat, jika kamu jatuh dalam jurang yang paling dalam, jika engkau percaya kepadaku, maka aku akan menyelamatkanmu. Melihat kata-kata itu, rasanya hati langsung aja saya iman. Iya, aku percaya Tuhan Yesus akan menyelamatkanku. Puji Tuhan, damai sejahtera Allah melingkupi saya saat itu juga. Akhirnya saya malam bisa tidur tenang, saya bisa istirahat dengan damai sejahtera. Akhirnya puji Tuhan, saya dibebaskan dari lesbi. Itu mujizat pertama. Kenapa saya mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, karena dia adalah penjawab doa. Dia mendengarkan doa saya. Waktu saya mengimani Tuhan Yesus selamat saya, terjadi damai sejahtera melingkupi saya. Harapan baru. Dulu saya orangnya nggak ada pengharapan. Paling-paling mati masuk neraka. Itu sudah tertanam di pikiran dan hati saya. Karena apa? Yang saya lakukan semuanya itu cita-cita aja dulu. Gumbulannya pembunuh bayaran, gumbulannya mafia-mafia begitu istilahnya kan, begitu kan, preman-preman begitu. Wis pasti mati masuk neraka gitu kan. Nggak ada jaminan masuk surga. Tapi puji Tuhan, mulai saat itu saya mendapat pengharapan baru. Nggak tahu pengharapan baru apa. Saya mengalami hari-hari di penjara, rasanya sukacita, damai sejahtera. Saya mencari Tuhan waktu itu hanya dibantu teman-teman, tapi saya nggak boleh pergi ke gereja ya. Dibantu teman-teman, kalau teman-teman pergi, ada kan waktu di blog di sel itu ada 3 orang yang Kristen, yang lainnya Muslim.